Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Uwais Anis Hairuman, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah lama tidak membuat video yang diupload di kanal YouTube saya. Kali ini, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi tentang menggagas ide daripada bentuk-bentuk hybrid learning. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita dalam masa transisi menuju new normal, sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus berusaha untuk melaksanakan kombinasi pembelajaran yang terbaik di antara berbagai strategi yang ada, sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Dan itu adalah inti daripada konsep blended atau saat ini lebih dikenal dengan istilah hybrid learning. Mari kita lihat, teman-teman sekalian. Nah, dalam sharing kali ini saya beri judul menggagas contoh bentuk hybrid learning di perguruan tinggi. Apa yang akan kita bicarakan? Pertama, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat kembali satu framework yang saya coba buat, ya, pernah saya buat dan sudah diterbitkan di jurnal internasional tentang setting belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan setting belajar tidak terlalu panjang lebar karena penjelasan setting belajar yang sudah lengkap itu sudah saya upload di kanal YouTube ini, dan silahkan teman-teman sekalian untuk lihat kembali video yang berjudul Ruang Belajar Zaman Now. Nah, secara singkat teman-teman sekalian, setting belajar adalah suatu kondisi atau situasi di mana suatu pembelajaran memungkinkan terjadi. Nah, ini situasinya terjadi dalam dua situasi, ya. Yang pertama adalah synchronous learning activities, di mana antara yang belajar dan membelajarkan itu terikat oleh waktu. Serempak dari sisi waktu, sehingga disebut dengan synchronous. Nah, kemudian yang kedua adalah asynchronous learning activities, artinya pembelajaran yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas ruang dan waktu, dan tidak terikat oleh ruang, bahkan tidak terikat oleh waktu. Nah, dalam synchronous learning ini kita bagi dua. Yang pertama adalah live synchronous learning atau lebih dikenal sebagai face to face, di mana antara yang belajar dan membelajarkan tentunya ini terikat, tidak hanya terikat ruang, tapi juga terikat oleh waktu. Sementara yang kedua adalah virtual synchronous learning, saya sebut dengan tatap maya, teman-teman sekalian. Itu antara yang belajar dengan yang membelajarkan terikat oleh waktu, tapi tidak terikat oleh ruang. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan dengan web conference, video conference, dan lain sebagainya. Sementara yang asynchronous adalah upaya memfasilitasi pembelajaran yang agar pembelajaran itu terjadi kapan saja dan di mana saja, teman-teman sekalian. Nah, ini kita bagi dua. Yang pertama adalah self-directed asynchronous learning, artinya peserta belajar itu dapat belajar kapan saja, di mana saja, secara mandiri, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing, sesuai dengan kondisinya belajarnya masing-masing. Nah, dalam hal ini, kita sebagai perguruan tinggi, kita sebagai dosen cukup menyediakan learning object yang relevan, ya, agar dapat dipelajari sendiri kapan saja dan di mana saja oleh siswa atau oleh mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah belajar kapan saja dan di mana saja, tapi dengan orang lain, sehingga kita sebut dengan collaborative asynchronous learning. Jadi dalam hal ini, kita sebagai dosen atau sebagai perguruan tinggi harus memfasilitasi adanya satu aktivitas yang memungkinkan terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lain, mahasiswa dengan kita sebagai dosen, atau mahasiswa dengan narasumber lain. Nah, ini biasanya kalau untuk collaborative asynchronous learning bisa kita fasilitasi melalui fitur-fitur yang terkait dengan chat, discussion forum, assignment, quiz, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau kita terjemahkan lebih jauh, maka dalam kondisi new normal kelak gitu ya, yang akan kita laksanakan, pada saat new normal nanti tatap muka akan terjadi dengan berbagai protokol kesehatan yang
cukup ketat gitu ya. Nah, dan akan kita kombinasikan dengan virtual synchronous learning, kemudian juga self-directed asynchronous learning, dan juga collaborative asynchronous learning. Tentu saja teman-teman sekalian, virtual synchronous learning itu biasanya kita dewasa ini lebih banyak menggunakan web conference atau web-based seminar atau webinars ya. Biasanya kita gunakan yang menggunakan teknologi sinkronius yang berbasis web yang sejuta umat. Itu adalah biasanya Zoom Cloud Meeting. Walaupun ada beberapa yang lain seperti Webex, Kupia, gitu ya, Skype, kemudian Gmeet dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk memfasilitasi self-directed asynchronous learning dan collaborative asynchronous learning, kita dapat menggunakan suatu platform yang disebut dengan learning management system atau tool-tool belajar yang bisa digunakan untuk sarana pembelajaran asinkronus. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau saya terjemahkan teman-teman sekalian dalam bentuk yang berbeda, maka pilihan pembelajaran yang kita bisa lakukan dalam new normal atau kebiasaan kenormalan baru kelak itu akan merupakan kombinasi antara yang sinkronius yang terdiri dari dua ya, tatap muka dan juga tatap maya. Kemudian yang asynchronous kita gunakan platform learning management system atau tools dan learning teknologi lain yang relevan. Nah, ketika kita kombinasikan strategi terbaik di sini, strategi terbaik ini, nah, atau dalam bahasa kedokteran yang namanya hybrid itu misalnya, atau dalam dunia biologi yang namanya hybrid itu adalah mengkombinasikan gen yang baik dengan gen yang baik untuk menghasilkan gen yang terbaik. Maka di sini kita kombinasikan strategi yang paling relevan untuk dilakukan dengan tatap muka, kita kombinasikan yang paling relevan untuk dilakukan secara tatap maya atau virtual synchronous, dan yang paling relevan untuk dilakukan secara daring dan asynchronous antara self-directed asynchronous learning plus collaborative asynchronous learning melalui suatu learning management system dan tool atau teknologi belajar asynchronous lain yang relevan. Nah, sehingga diharapkan menghasilkan satu capaian pembelajaran atau hasil belajar yang lebih baik, maka bisa kita katakan sebagai hybrid learning. Ini definisi saya, teman-teman sekalian. Nah, definisi lengkap tentang blended learning atau hybrid learning silahkan teman-teman cari di artikel saya yang berjudul Development Instructional System Design Model. Nah, di sini teman-teman sekalian, sederhananya saya terjemahkan atau saya definisikan hybrid learning sebagai mengkombinasikan strategi-strategi terbaik dalam setting belajar sinkronus maupun setting belajar asinkronus untuk menghasilkan hasil belajar yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kita sudah memperoleh satu framework yang dapat menjadi dasar bagaimana kita mengkombinasikan yang terbaik ya, yang akan kita buat yang terkait dengan apa yang kita sebut sebagai blended atau hybrid learning. Nah, perlu teman-teman sampaikan di sini, saya kutip dari Curtis Bong, itu ternyata blended atau hybrid learning itu memiliki berapa level ya. Walaupun yang sering kita bicarakan dalam seminar-seminar yang saya lakukan itu lebih banyak pada level activity atau pada level topik atau pada level course atau pada level mata kuliah. Nah, di sini Curtis Bong membagi blended atau hybrid learning itu dalam 4 level. Level pertama adalah activity level atau topic level, yaitu hybrid learning pada level aktivitas belajar per topik atau per pokok bahasan. Bagaimana kombinasinya? Nah, setelah ini nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua adalah level mata kuliah atau course level. Nah, di sini adalah blended atau hybrid learning pada level pembelajaran dalam satu mata kuliah. Nah, kemudian level berikutnya adalah level program. Level program ini artinya blended learning pada level program studi ya, kalau di perguruan tinggi ya. Kalau di corporate learning ya pada program, pada divisi atau pada apa begitu. Nah, blended atau hybrid learning pada level pembelajaran dalam satu program
studi. Nah, kemudian ada level organisasi, jadi atau level kampus atau level perguruan tinggi, yaitu blended atau hybrid learning pada level pembelajaran dalam suatu perguruan tinggi. Nah, ini contohnya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman dan akan saya coba kaitkan dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Oke, kita lihat teman-teman sekalian contoh level topik. Seperti apa nih contoh level topik? Mari kita perhatikan, jangan di skip ya. Coba kita lihat. Level topik ini saya berikan contoh yang pertama adalah misalnya ya pada minggu keberapa gitu kita ada pembelajaran yang kita lakukan secara asinkronus ya. Minggu ke-5-6 artinya mahasiswa kita ajak untuk belajar secara mandiri dan juga kolaboratif melalui learning management system seperti ini. Ya, mempelajari materi, apakah video, apakah further reading, apakah ada juga tautan-tautan terkait, kemudian mungkin dosen memberikan case based discussion melalui forum diskusi atau juga ada case based assignment. Biasanya saya melakukannya seperti ini ya, karena terkait dengan anjuran daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan case-based teaching method, maka proses pembelajaran yang asinkronus melalui learning management system saya coba untuk menggunakan pendekatan case-based learning. Nah, kemudian pada minggu berikutnya, mungkin karena ini mata kuliahnya terkait dengan praktek, maka dilanjutkan dengan praktek lab di laboratorium. Nah, berarti ini dilakukan dengan tatap muka. Nah, pada kasus lain bisa saja setelah asynchronous learning kita bisa lakukan tidak sebagai tatap muka tapi di tatap maya di sini atau virtual synchronous learning. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik daripada capaian pembelajaran dan karakteristik daripada ragam pengetahuan dari mata kuliah tersebut gitu ya. Ini contoh yang pertama. Silahkan kita, teman-teman sih bisa kreasikan ya, sesuai dengan patokan kita adalah course learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah dan juga sub course learning outcome atau sub capaian mata kuliah dan karakteristik daripada topik atau mata kuliah tersebut. Contoh berikutnya adalah katakanlah setelah melakukan proyek gitu ya dalam beberapa kurun waktu tertentu ya, misalnya beberapa minggu kita berikan proyek dan selama melaksanakan proyek itu mahasiswa kita pandu melalui belajar mandiri ya atau self directed asynchronous learning melalui LMS, katakanlah LMS UNJ nih yang saya karena di UNJ lakukan project based learning, maka presentasi proyeknya itu kita lakukan secara tatap muka. Nah, begitu juga pada pertemuan berikutnya ada presentasi proyek untuk kelompok yang lain kita lakukan di tatap muka. Ini contoh yang kedua. Ini kombinasi contoh yang kedua ya. Silahkan ini kombinasi hybridnya bisa dikreasikan ya oleh kita sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga misalnya. Ini kita melakukan case based teaching dan diskusi di kelas A misalnya ya dalam topik tertentu ya atau katakanlah topik ketiga. Tapi sebelumnya setelah kita lakukan belajar mandiri ya, mempelajari materi ya di sini melalui asynchronous maksud saya yaitu self directed asynchronous learning dan collaborative asynchronous learning melalui LMS. Oke, kita laksanakan, kita bimbing di sini. Setelah itu kita lakukan case based dan diskusi di kelas. Nah, ini tatap muka. Tapi di sisi lain misalnya ada kelas lain di kampus yang sama itu dapat mengikuti perkuliahan kita secara asinkronus. Nah, ini mahasiswa kita ya di kampus yang sama. Secara sinkronius melalui tatap maya atau web conference di tempat lain. Bisa saja mereka berada dalam satu kelas ya. Di kelas lain ya, di bawah bimbingan seorang dosen juga ya, di luar dosen yang ini, atau mungkin ada asisten dosen yang lain, atau bisa saja mahasiswa mengikutinya di luar kelas. Artinya di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Tapi mahasiswanya adalah mahasiswa dari kampus yang sama. Nah, kemudian diikuti juga oleh mahasiswa di beberapa kelas lain di kampus yang berbeda dengan dosennya masing-masing.
Nah, gitu. Atau bisa saja kita variasikan di sini, diikuti oleh mahasiswa di beberapa di kampus yang lain, dari kampus yang lain gitu ya. Tapi mahasiswanya tidak dalam kelas, mungkin di tempatnya masing-masing. Nah, ini. Jadi yang seperti ini saja saya kira banyak kreasi yang bisa kita ciptakan, tergantung pada kreativitas daripada dosen dalam mengkombinasikan hybrid learning yang paling tepat menurut dirinya. Lagi-lagi saya ulangi, yang menjadi dasar patokan kita adalah course learning outcome, sub course learning outcome, dan karakteristik daripada topik atau materi pelajaran kita. Kemudian contoh yang kelima, ini contoh misalnya ya, setelah mereka mengikuti asynchronous learning, ini kombinasinya ya, synchronous learning, kemudian pada pertemuan berikutnya ini ada demonstrasi dulu nih, sharing pengalaman praktis oleh dosen tamu atau praktisi tamu. Nah, di sini praktisi atau dosen tamu ini ya sharing pengalaman praktis ini, mereka tidak harus datang ke sekolah. Mereka tidak harus datang ke kampus kita, tapi mereka dapat melakukan sharing pengalaman praktisnya mereka di tempatnya masing-masing. Misal, kalau praktisi itu dari perusahaan ya di kantornya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Kalau dosen tamu berarti dosennya itu di kampusnya masing-masing atau di rumah dosennya masing-masing, tapi diikuti oleh mahasiswa di beberapa kelas lain di kampus yang sama, misalnya contohnya ya dengan live stream, tapi di sini didampingi oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian diikuti oleh mahasiswa di beberapa kelas lain di kampus yang sama juga, gitu ya. Tapi tidak di dalam kelas, misalnya yang ini tidak, yang ini di kelas, ini tidak dalam kelas, tapi misalnya di tempat masing-masing gitu ya, atau di kelas juga, tapi dengan cara tatap maya, atau diikuti oleh mahasiswa di beberapa kelas lain di kampus yang berbeda. Nah, ini bisa saja dua terjadinya mereka dalam kelas atau mereka di rumahnya masing-masing atau di tempat masing-masing. Ya, sehingga di sini jelas bahwa dengan adanya dengan saya membagi setting belajar dari perspektif ruang dan waktu ini jelas bahwa konsep pembelajaran fleksibel atau luas, kemudian terbuka, dan distributed learning atau terdistribusi dapat kita implementasikan sedemikian rupa dengan mengkombinasikan setting belajar sinkronus maupun asinkronus tersebut. Oke, contoh yang keberapa ya? Ke-6 misalnya contoh yang ke-6, kita anggap di sini mereka sudah mengikuti pembelajaran apakah secara asinkron atau secara sinkronus dengan cara yang berbeda seperti yang dijelaskan sebelumnya, katakanlah. Kemudian tibalah saatnya mereka mengikuti praktek lab oleh sekelompok mahasiswa di kelompok A, kemudian diikuti oleh mahasiswa kelompok A, B, C, dan D kelas yang sama atau dari perguruan tinggi yang sama di mana saja. Ini dapat mengatasi untuk tatap muka terbatas sehingga kita lakukan secara rotasi. Nanti bergantian kelompok lain yang datang ke ini dan lain sebagainya. Ini adalah pola berikutnya. Ini mungkin cocok untuk vokasi atau untuk teman-teman di kesehatan ya, untuk mengkombinasikan hal ini. Nah, ini adalah salah satu contoh cara lain bagaimana kombinasi kreatif bisa dilakukan oleh dosen. Nah, ya ini ada suatu pendekatan yang inovatif dan semuanya memang bola panasnya ada di seorang dosen ya sebagai desainer pembelajaran begitu. Nah, kemudian contoh yang ke-6, ini di kesehatan misalnya, Bapak dan Ibu sekalian, misalnya karena di kesehatan itu ada mata kuliah yang klinik misalnya. Klinik itu berarti dia harus melakukan layanan kesehatan langsung di fasilitas real atau fasilitas nyata, biasanya disebut dengan fasilitas kesehatan. Nah, apakah puskesmas, apakah rumah sakit, apakah klinik begitu ya. Nah, ini sementara mereka melakukan layanan kesehatan harus real, berarti harus tatap muka ya dengan pasien tertentu atau dia menemukan kasus-kasus kesehatan tertentu yang harus mereka tangani gitu ya. Nah, sebelumnya memang sudah dibekali oleh tata laksana bagaimana melayani berbagai bentuk tata laksana pelayanan kesehatan tentu saja. Nah, kemudian bagaimana seorang klinik instructor atau instruktur klinik dan dosen ya memonitor dan juga melakukan akses perkembangan apa yang mereka lakukan di sini bisa dilakukan dengan
tatap maya. Nah, ini kita bisa gunakan web conference atau mungkin yang paling simple adalah WhatsApp video call gitu ya, bisa dilakukan dengan ini sehingga para dosen, para klinik instructor itu tidak harus mendampingi langsung, tapi dapat memonitor dan melakukan assessment jarak jauh terhadap apa yang terjadi di Vaskes, layanan kesehatan yang terjadi di Vaskes oleh mereka ketika melaksanakan klinik, bisa dipantau, bisa dimonitor, bisa dikendalikan, ya, bisa dikontrol, bisa diberikan umpan balik, dan bisa langsung dilakukan assessment pada saat itu. Nah, ini salah satu contoh, teman-teman sekalian. Ini contoh, ada 6 contoh ya untuk level activity. Nah, sekarang kita lihat untuk level course ya. Pada level mata kuliah, jadi yang kita kombinasikan adalah mata kuliahnya. Kalau tadi pada level activities adalah yang kita kombinasikan aktivitas untuk setiap pokok bahasan atau aktivitas belajar untuk setiap pokok bahasan. Nah, sekarang untuk course berarti yang kita kombinasikan adalah antar course. Nah, ini hybrid learning atau blended learning antar course ini contohnya adalah kira-kira sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah di sini kita lihat bahwa ada case-based teaching method, bahwa di sini ada kombinasi antara, bayangkan ya, jadi ini sebenarnya adalah kombinasi dari semua yang sudah tadi yang level activitiesnya seperti ini. Nah, ada tatap maya, pada pertemuan berikutnya kita lakukan secara asinkronus seperti ini. Kemudian ada praktek lab di laboratorium, berarti ada tatap muka, ada praktek di laboratorium, ada tatap muka, dikombinasikan dengan ini. Nah, ini contoh yang pertama ya. Nah, terus contoh berikutnya misalnya ada project based. Ini ya, project based di minggu 9 sampai minggu 14 mereka lakukan secara asinkronus ya. Baik self directed asynchronous maupun kolaboratif asynchronous kita pantau melalui learning management system. Nah, kemudian baru dikombinasikan dengan tatap muka, bisa presentasi project di kelas dan juga ada kelompok lain misalnya presentasi lagi pada pertemuan lain. Nah, ini bisa saja sebenarnya kita turunkan ke bawah. Nah, jadi presentasi projectnya tidak harus tatap muka di kelas. Nah, tapi kita lakukan dengan video conference atau web conference. Nah, ini tergantung pada situasi, kondisi, dan kebutuhan ya yang dimiliki oleh perguruan tinggi masing-masing. Ini adalah contoh yang level course. Jadi pada contoh level course tadi, teman-teman sekalian, pada level course ini sebenarnya kombinasi daripada aktivitas-aktivitas yang hybrid atau blended learning yang terjadi pada level topik atau level activity. Nah, kita lihat di sini, misalnya untuk yang contoh berikutnya adalah di sini sudah project based learning, ada presentasi project di lab oleh sekelompok mahasiswa kelompok A misalnya ya, diikuti oleh mahasiswa kelompok A, B, C, dan D kelas yang sama di mana saja, selanjutnya dirotasi alias bergiliran. Ini bisa juga ya kombinasinya seperti yang tadi dalam activity. Nah, berikutnya adalah digital micro credential learning. Nah, ini gagasan ini sudah banyak dilakukan, tapi mungkin di kita belum pernah terjadi. Tapi kita sudah menggagas ini dengan adanya ICE Institute ya, Indonesia Cyber Education Institute, yang menggagas proses pembelajaran dengan konsep blockchain dan ada terjadinya digital credential learning. Contoh pada level course adalah misalnya ada satu mata kuliah XYZ, ada pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan berikutnya begitu ya, sampai pokok bahasan N. Tapi ada juga penyedia kuliah online dan terbuka tertentu atau dikenal dengan MOOCs, Massive Open Online Course, yang ada beririsan beberapa mata kuliahnya. Misal pokok bahasan 1 ini sama dengan pokok bahasan 2 ada yang di sini. Kemudian ada pokok bahasan 3 dengan pokok bahasan 7. Artinya mahasiswa ini bisa saja dibebaskan untuk mengambil pokok bahasan ini dari ini, kemudian pokok bahasan 3-nya dia ambil dari MOOCs gitu kira-kira, kemudian dia mendapatkan sertifikat dari sini, kemudian sertifikat yang dia peroleh dari sini diakui untuk di mata kuliah ini. Nah, ini saya kira ini nanti akan layak ini untuk dicobakan. Ini disebut dengan digital micro
credential learning, karena yang diambil hanya micro ya, hanya sedikit, hanya satu pokok bahasan atau fokusan dari satu mata kuliah, bukan satu mata kuliah utuh. Walaupun ada yang disebut dengan digital credential learning, yang diambil adalah mata kuliah utuh yang kita lihat pada contoh berikutnya untuk level program studi. Nah, contoh yang level program studi ya, teman-teman sekalian, kita lihat. Contoh yang pertama adalah digital credential learning, atau lebih dikenal dengan alih kredit. Bahasa kerennya itu disebut dengan credit earning dan credit transfer. Artinya seorang mahasiswa memperoleh kredit, kemudian kredit tersebut bisa dialihkan dari perguruan tinggi lain, sehingga kredit tersebut dapat dialihkan untuk perguruan tinggi yang sama. Nah, di sini misalnya program studi XYZ, ini ada mata kuliah A, B, C, dan lain sebagainya ya. Kemudian pada program studi A, B, C, D di perguruan tinggi yang sama, ada mata kuliah yang memang tidak kita ajarkan di program studi kita, tapi kita harapkan mereka memiliki pengetahuan atau keterampilan atau kompetensi tersebut, maka mahasiswa dibolehkan ngambil mata kuliah dari program studi A, B, C, D di perguruan tinggi yang sama. Nah, ini kan sama seperti idenya Kampus Merdeka. Nah, bagaimana mata kuliah ini diperoleh oleh mereka dari perguruan tinggi yang sama, tergantung pada desain mata kuliahnya. Bisa saja mata kuliahnya didesain full online, ya, artinya semuanya dilakukan secara asinkronus, mereka ambil. Nah, atau mungkin juga mata kuliahnya dilakukan secara blended ya, ada asinkronusnya, mungkin ya, ada virtual sinkronusnya, atau mungkin ada tatap mukanya. Kira seperti. Nah, karena dalam program studi walaupun program studinya berbeda, tapi dalam perguruan tinggi yang sama, memungkinkan tatap muka bisa terjadi juga ya. Memungkinkan, maksud saya, mata kuliah yang ada kombinasi tatap mukanya bisa diikuti oleh mahasiswa ini. Tapi ada juga mungkin mata kuliah lain gitu ya, dari program studi EFGH katakanlah, di PT yang sama gitu ya. Nah, ini diikuti gitu. Jadi sehingga mahasiswa ini dari satu program studi XYZ ini dapat memperoleh 2 mata kuliah dari 2 program studi yang berbeda, tapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Nah, sekali lagi, mata kuliah yang mereka ikuti ini tergantung pada mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi ini. Apakah blendednya seperti apa gitu ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, dan bisa diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama. Nah, itu contoh yang pertama ya, untuk level program studi. Nah, sekarang untuk level program studi, misalnya saya ini contohkan untuk yang di kesehatan, ya, untuk yang di kesehatan itu ada mata kuliah teori, ada mata kuliah praktek, ada mata kuliah klinik. Nah, saya buatkan seperti ini. Bisa saja mata kuliah yang teori ya, atau mata kuliah umum misalnya terjadi secara asinkronus, daring penuh via LMS. Didesainnya oleh program studi seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah praktek, ini program studi mendesainnya kombinasi antara asinkronus daring via LMS, sinkronus maya via web conference, dan mungkin ada praktek lab-nya. Nah, ini ya. Nah, ini dikombinasikan seperti ini. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas di sini dan aktivitas di sini silahkan ngacu lagi kepada hybrid atau blended learning level activity. Tapi satu mata kuliah utuh ini didesain misalnya oleh program studi bersama dosen bersangkutan ini dengan mengkombinasikan ke semua hal ini. Kemudian misalnya ada mata kuliah klinik. Mata kuliah klinik mau nggak mau harus terjadi proses pembelajaran di klinik atau di lapangan, di fasilitas kesehatan atau di tempat real ya kalau untuk yang non kesehatan. Nah, sehingga ini dilakukan di sini, tapi monitoring dan coaching atau pembimbingan atau konsultasi dan lain sebagainya ini dilakukan secara virtual sinkronus melalui web conference. Nah, ada satu mata kuliah mungkin didesain seperti ini untuk yang klinik, atau bisa juga sebagian kecil dari teori-teori yang terkait dengan klinik mungkin harus sampaikan kembali dilakukan secara asinkronus di sini. Nah, ini tergantung pada kebutuhan. Nah, silahkan program studi. Ini level program studi ya.
berkoordinasi dengan dosen masing-masing, mendesain kurikulumnya, di mana strategi pembelajarannya akan mengikuti kombinasi seperti ini untuk satu program studi. Kira-kira seperti itu. Ada 2 contoh yang saya tawarkan ya. Nah, sekarang kita lihat contoh untuk level perguruan tinggi ya, level paling tinggi. Nah, ini level paling tinggi berarti antar perguruan tinggi nih blendednya, ya, antar perguruan tinggi. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman sekalian. Ini juga masih bicara digital credential learning, teman-teman sekalian. Misalnya program studi XYZ di perguruan tinggi A, ada mata kuliah A, B, C, D, F, G, H, kemudian ada mata kuliah lain. Sementara program studi yang sama, XYZ, di perguruan tinggi yang berbeda menyiapkan mata kuliah ini. Nah, gitu, sehingga ini bisa diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi A ikut di perguruan tinggi B, tapi program studinya sama. Nah, di sini teman-teman sekalian, mahasiswa bisa mengikuti, biasanya mungkin tidak bisa kalau tatap muka, kalau perguruan tingginya berjauhan, maka mungkin mata kuliahnya adalah mata kuliah yang mengkombinasikan antara asynchronous dengan virtual synchronous learning, atau mata kuliah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi B ini dengan cara full asynchronous learning dan full daring berarti. Nah, begitupun mahasiswa dapat ngambil mata kuliah dari perguruan tinggi yang program studi yang sama di perguruan tinggi C, sehingga dia memperoleh kredit nih dari perguruan tinggi B. Dia memperoleh kredit dari perguruan tinggi C, dan nanti kredit yang diperoleh ini dialih kreditkan di kampusnya di mana dia terdaftar. Nah, ini sekarang ini sedang kita wadahi melalui program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu yang namanya program Sepada Indonesia. Nah, dulu saya pernah nangani itu, dan juga Indonesia Cyber Education Institute. Nah, sebagai kesimpulan, teman-teman sekalian, kita bisa realisasikan sebenarnya program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dengan hybrid learning. Nah, gitu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian menggagas ide, contoh-contoh bagaimana mengkombinasikan hybrid learning dari perspektif ruang dan waktu atau synchronicity. Nah, bagaimana kita kombinasikan antara aktivitas belajar sinkronus, baik live sinkronus tatap muka atau virtual sinkronus tatap maya, dan asynchronous baik self-directed asynchronous learning maupun collaborative asynchronous learning, kita kombinasikan sedemikian rupa untuk mencapai hasil pembelajaran yang terbaik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.